sekali. Andaikan seluruh bangsa Indonesia bersemangat ini menghadapi 9 April, tentu menarik pemilu kita. Bung Heri, Anda sudah ada di sini sebagai panelis. Anda sudah mendengarkan jawaban semua kandidat. Moga-moga Anda sudah bisa mengkristalisasi tentang jawaban-jawaban mereka. Apakah hal ini implementatif atau tidak? Silakan. Iya, dari tadi saya mendengarkan dari kelima panelis itu lebih banyak bicara tentang penyebab dari persoalan tadi. Padahal yang kita harapkan adalah para kandidat yang ada, apalagi di sini ada 3 kalau saya nggak salah, Mas Teguh, kemudian juga Mbak Rike dan Mas Tanto adalah caleg-caleg incumbent, dan satunya adalah mantan, saya kira mantan wakil gubernur di mana daerah tersebut yang terjadi kasus pembunuhan pada anak kandung. Menurut saya mestinya yang dijawab oleh teman-teman panelis adalah penyelesaian persoalan, bukan mencari penyebab dari apa yang disampaikan. Gitu Mas, saya kira. Ada bisa komentar? Anda tidak menjawab solusi. Saya sudah katakan bahwa itu adalah efek dari korupsinya negara ini. Ya cukup jawaban itu. Saya kira begini, Mas Gusti Randa, penyebab korupsi itu bukan hanya persoalan itu, ada banyak. Betul. Ini mata rantai dari sebuah persoalan, bukan hanya salah satunya. Maka saya katakan ini salah satunya korupsi. Iya, ya tapi kan? Konkretnya seperti apa? Saya kira Hanura dengan slogan partainya ke depan menghadapi persoalan-persoalan ini tidak akan pernah selesai, saya kira, kalau kita tidak memberikan solusi konkret dari persoalan ini. Jangan bicara kalau. Hanura itu sudah mencanangkan bersih, peduli, tegas. Kita harus bersih dulu. Peduli harus tegas. Tanpa ketegasan, saya rasa korupsi akan hilang. Penyebab problem kemiskinan adalah rakyat tidak bekerja. Bagi kami, rakyat itu harus bekerja sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kami yang ada bagi di PDI depan, Perjuangan. PDI Perjuangan. Oleh karena itu, kita membutuhkan penciptaan lapangan kerja, namun tentu tidak dilepas sendiri. Perlu dibangun balai latihan kerja sampai tingkat kecamatan. Ini konkret. Sekarang ini hanya ada 250 BLK tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. 22 hanya di pusat. Dan kalau kita lihat kondisinya 50% itu rusak. Maka konkretnya revitalisasilah balai latihan kerja yang ada, kemudian rakyat dididik, dilatih di situ sehingga menjadi tenaga kerja saya kira persoalan balai latihan kerja itu tidak menyentuh aspek pada persoalan pembunuhan anak kandung. Ini yang perlu diselesaikan. BLK itu penyelesaian masalah pengangguran misalnya. Ya, ini betul. Kan saya kira kalau kita dengar tadi, dari penjelasan kelima orang panelis tadi, saya kira ada satu konklusi yang bisa diselesaikan dari persoalan itu. Jadi bukan hanya persoalan pengangguran, bukan hanya persoalan kesehatan jiwa dan lain sebagainya. Menurut saya ini yang paling penting kan nanti teman-teman panelis ini kan akan duduk kembali di legislatif. Amin. Kalau dipilih ya. Karawang, Bekasi, Purwakarta, Mas. Nah, maksud saya nanti sebagai anggota legislatif ke depan menyelesaikan persoalan ini dengan 3 fungsi parlemen itu seperti apa? Itu adalah mendorong seperti tadi BLK didorong lewat kebijakan politik anggaran. Yang kedua, kemudian persoalan menyiapkan lapangan kerja itu harus ada undang-undang. Ini kan upah ribut terus ya. Maka harus ada undang-undang tentang sistem pengupahan dan perlindungan upah. Cukup dengan Rika. Kemudian pengawasan ini konkret. Pengawasan ini konkret. Ada persoalan outsourcing di BUMN. Teguh Juwarno punya hak. Outsourcing BUMN itu harus diselesaikan. Itu konkret tuh. PDI pernah berkuasa, Golkar pernah berkuasa, Demokrat sedang berkuasa. Semua gagasan-gagasan itu adalah sesuatu yang indah. Tetapi menurut saya sampai hari ini negara tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan rakyatnya. Negara itu seringkali hadir kalau ngutip pajak. Nah, menurut saya yang bisa dilakukan oleh negara adalah membekali rakyatnya untuk dia mampu mandiri, dan melalui pendidikan itulah yang kemudian dia akan bisa merubah hidupnya, merubah nasib. Negara itu ada yang mengatur, yaitu pemerintah. Betul. Dalam hal ini ya kita bicara yang sekarang, kejadiannya sekarang, dan PAN bagian daripada pemerintah. Benar. Nah, menurut saya bagaimana ini harus diselesaikan? Ya tentu saja kita tidak bisa hanya kemudian saling tuding, misalkan pusat menuding provinsi, menuding kabupaten. Selama ini yang kita lihat, kita tidak bisa pungkiri bahwa pemerintah pusatnya misalnya Demokrat, di provinsinya PDI, kabupatennya Golkar. Ini kita melihat ada satu ketidaksinambungan seringkali karena kepentingan-kepentingan sesaat masing-masing partai. Nah, tetapi jangan lupa demokrasi hari ini lepas dari berbagai kekurangan, lepas dari korupsi yang merajalela,
Saya tidak mengatakan bahwa korupsi bukan sesuatu yang penting. Korupsi adalah extraordinary, tetapi yang harus kita ingat, Extraordinary crime. demokrasi hari ini juga telah mampu melahirkan pemimpin-pemimpin lokal yang istimewa. Oke. Yang kita bisa sebutkan Terima nama-namanya. kasih, Teguh Juwarno. Jokowi contohnya. Bima Arya Sugiarto. Baik, saya mau kasih Suyoto. solusi yang konkret saja ya. Sebentar lagi dengan adanya undang-undang Ibu Risma. desa, maka negara berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada setiap desa itu kurang lebih sekitar 1,4 miliar per tahun. Oleh karena itu, optimalisasi badan-badan atau lembaga-lembaga desa melalui yang namanya bantuan sosial atau pembinaan sosial ini harus cepat. Sehingga kepala desa itu tahu ada anggota, ada warganya yang mungkin dalam kesulitan, dia take over dulu, tidak usah menunggu sampai ke pusat. Itulah fungsi otonomi daerah itu tadi. Ya, surat dari DPR, menurut saya, Begini, ini penting ya. ada saya tadi tugas- menyinggung juga, kan sebagai mantan wakil gubernur di mana Dan pernah di daerah DPR, tersebut, yang Komisi 7. pernah juga saya kira pada posisi seperti itu. Bagaimana menyikapi persoalan yang ada di Jawa Barat seperti itu? Ya, menyikapi persoalan dari Jawa Barat itu adalah yang paling pertama, yang sebetulnya dulu ingin saya lakukan, itu adalah yang disebut dengan konsep cepat tanggap. Ya, jadi ada kita menyebutnya sebagai seperti BNPB, Badan Penanggulangan Bencana itu, tapi ini ada yang kita berbicara masalah penanggulangan sosial yang cepat tanggap. Sering sekali saya mendapatkan permasalahan-permasalahan yang serupa. Tapi tentu pemerintah tidak bisa turun satu persatu. Nah, fungsi pemerintahan di daerah, dalam hal ini adalah pemerintah desa, fungsinya adalah dia tahu fulan bin fulan, siapa yang miskin, siapa yang punya masalah. Nah, inilah nanti akan dikerucutkan melalui undang-undang desa tersebut. Oke, seperti apa nanti Partai Demokrat itu bisa mendorong agar undang-undang desa dan lain sebagainya itu untuk menekan Ya. kasus-kasus seperti Ya, ini? Ya, instruksi. kita akan mintakan ya. Instruksi. Tadi yang sebagaimana saya katakan, undang-undang desa itu implementasinya adalah kepala daerah. Dalam hal ini adalah bupati, karena kepala desa itu berada di bawah instruksi daripada kabupaten atau wali kota. Oleh karena itu bupati harus mengeluarkan perda mengenai bagaimana pembinaan masalah bencana sosial. Tantu ya. Saya dong. Ya. Mas Ari, kenapa kita tidak menjawab pertanyaan tadi? Ya karena memang tidak ditanya. Kita kan pertanyaannya adalah mengapa kan ini terjadi. Tapi kalau misalnya ditanya bagaimana cara mengatasi ini, tentu kami akan menjawabnya. Tapi Mas Tantowi sebagai calon anggota legislatif mestinya yang saya tangkap ya, kita peka terhadap persoalan itu lalu dikaitkan dengan fungsi kita nanti ketika kita menjadi calon legislatif. Tadi secara tidak langsung sudah saya jawab bahwa begini, pendekatan pemerintah terkait dengan penyakit-penyakit seperti ini sama. Jadi yang selalu diutamakan oleh pemerintah itu adalah penyakit fisik, bukan penyakit sosial. Maksudnya penyakit kejiwaan. Jangan lupa yang hinggap di masyarakat itu bukan saja penyakit koreng, paru-paru, asma dan seterusnya, tapi lebih bahaya yang tidak terdeteksi dari awal adalah penyakit kejiwaan. Saya sepakat dengan itu. Seorang ibu yang membunuh anaknya. Saya sepakat dengan itu. Penyakit kejiwaan itu muncul karena ada sebuah perjalanan panjang. Bisa jadi itu adalah persoalan kemiskinan yang Oh tidak, saya tidak setuju. Saya bisa angkat beberapa contoh ya, yang namanya baby blues itu. Jadi seorang ibu yang tiba-tiba labil emosinya tidak hanya terjadi di negara miskin. Saya sebut tadi di negara Amerika, Kanada, Inggris, Australia. Ada kejadian seperti ini di mana ibu ya karena labil emosinya dan pemerintah itu tidak memberikan penanganan yang efektif, lantas mereka membunuh anaknya. Kasus ini berangkat dari sebuah peristiwa kemiskinan. Jadi kalau menurut saya ke depan insya Allah sebentar. Kalau misalnya Golkar dipercaya oleh rakyat, maka penanganan terhadap penyakit yang ada di masyarakat itu bukan saja penyakit fisik, Mas Heri, tapi penyakit psikis juga harus ditangani oleh pemerintah. Saya ingin dengarkan berikutnya Pitaloka. Sesaat lagi kita break dulu. Masih ada dengan Bung Heri. Masih di duel kandidat.